Selamat pagi anak ibu sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Ibu berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pagi ini kita kembali bertemu yaitu dengan saya, Ibu Raya Nenggolan, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran PKN untuk kelas 11. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum kita membahas materi kita harus mengetahui apa kompetensi dasar dan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.1 menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengkaji upaya penegakan hak asasi manusia untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Nah, inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam materi kita yaitu bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia. Apa-apa saja yang kita bahas di dalam upaya penegakan hak asasi manusia, yaitu yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini di materi kita bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, yang pertama adalah apa upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Yang pertama itu membentuk atau pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini bertugas atau mempunyai wewenang yang pertama yaitu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Inilah dia upaya pemerintah yang pertama yaitu membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, yang kedua, pembentukan instrumen HAM atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998. Yang kedua, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Yang ketiga, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang keempat, meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun instrumen HAM yang telah diratifikasi yaitu yang pertama, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan. Yang kedua, Konvensi Hak Anak. Yang ketiga, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Nomor 29 tahun 1999. Yang ketiga adalah upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana pengadilan ini adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perseorangan,
maupun masyarakat, di mana pengadilan hak asasi manusia berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, yang kedua yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa-apa saja upaya penanganan tersebut? Yang pertama yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Di dalam upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan yang dapat dilakukan yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Inilah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Apabila masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kembali kepada ibu. Tetap ikuti daring selanjutnya, tetap kerjakan tugasnya di rumah. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.